Kenapa agama Islam itu menjadi mayoritas di Indonesia? Bukannya dulu yang paling awal di sini adalah animisme, dinamisme, kepercayaannya. Setelah itu Hindu-Buddha. Tapi kenapa Islam yang paling mayoritas ya? Kita akan bahas lengkapnya di video kali ini. Halo, kembali lagi dengan aku Kasinta, dan di video kali ini kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Kita kemarin udah bahas tentang mobilitas sosial, dan sekarang kita akan bahas tentang interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Langsung masuk aja ke materinya, yaitu bagaimana perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kita tahu bahwa Islam itu datang ke Indonesia itu melalui perdagangan. Ya, mereka berlayar, tapi sebenarnya niatnya bukan hanya itu, karena mereka adalah orang-orang yang juga penuntut dan penyebar agama, sehingga salah satu tujuan para musafir ini juga ingin sekaligus menyebarkan agama Islam. Kalau kalian pernah dengar tentang Wali Songo ya, itu sangat berperan dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Penyebaran agama Islam juga menyesuaikan dengan kebiasaan atau budaya masing-masing wilayah yang disebarkan. Mereka itu banyak mendirikan pondok pesantren dan mulai untuk menyebarkan agama Islam melalui pendidikan juga. Selain perdagangan dan pendidikan, ternyata Islam juga menyebarkan kesenian atau budaya di Indonesia untuk dakwah itu tadi ya. Jadi orang-orang tuh merasa tertarik dengan kesenian tersebut dan mendapatkan insight atau pelajaran juga pendidikan tentang agama Islam. Terus kenapa ya agama Islam itu datang terus cepet banget memperoleh pemeluk di Indonesia? Daya tariknya apa sih? Jadi agama Islam itu masuk ke Indonesia itu dengan cara-cara yang membuat orang itu ada beberapa daya tarik untuk memeluk agama Islam. Yang pertama adalah syarat masuk agama Islam itu mudah. Hanya dengan mengucap 2 kalimat syahadat yang berisikan pengakuan, kita udah bisa masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua adalah upacara-upacara dalam agama Islam sangat sederhana. Dan yang ketiga adalah adanya faktor politik yang ikut memperlancar penyebaran Islam di Indonesia. Jadi saat keruntuhan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya, maka di situ penyebaran Hindu-Buddha juga semakin menurun, sehingga Islam itu memperoleh kesempatan untuk menyebarkan agamanya. Selanjutnya adalah agama Islam tidak mengenal sistem kasta. Ya, berbeda dengan sebelumnya yang ada sistem kasta, jadi Islam itu menganggap semua manusia itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhannya. Yang terakhir adalah proses penyebaran agama Islam itu dilakukan secara damai. Jadi tidak ada kekerasan dan melalui pendekatan budaya yang disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Jadi kita itu kayak gak merasa dipaksa, karena mereka itu masuknya juga secara damai. Apa aja sih perubahan masyarakat masa Islam di bidang budaya? Yang pertama adalah dibangunnya masjid dan menara. Bangunan masjid pada perkembangan Islam itu memiliki bentuk yang unik. Di masjid-masjidnya itu akulturasi atau percampuran budaya dengan budaya-budaya yang ada sebelumnya. Yang kedua adalah makam. Buat kalian yang muslim pasti pernah ya untuk berziarah atau berkunjung ke salah satu makam Wali Songo. Makam-makam itu memiliki keunikan desainnya masing-masing. Jadi makam ini juga termasuk budaya nih. Jadi makam-makam ini banyak yang mengunjungi karena ya untuk mengenang ya perjuangan mereka yang sudah menyebarkan Islam di Indonesia. Lalu ada seni ukir juga. Pada masa Hindu-Buddha pasti banyak banget kan bangunan candi-candi yang ukirannya itu bagus-bagus. Tapi di Islam itu kan kita melarang ya untuk menyembah berhala patung, sehingga pada masa Islam ya nggak ada patung-patung atau berhala. Tapi walaupun itu seni pahat itu nggak hilang saat persebaran Islam ini. Seniman-seniman Islam ini banyak mengukir sesuatu ya, motif daun-daunan, bunga-bunga gitu, yang menggambarkan keindahan alam. Karena Islam kan menghindari untuk menggambar atau melukis makhluk-makhluk hidup gitu. Terus ada juga seni pertunjukan, contohnya kayak debus. Terus ada wayang, ada seudati. Itu juga termasuk seni pertunjukan yang disebarkan oleh Islam. Terus ada aksara dan seni sastra, misalnya hikayat. Ada babat
ada suluk. Kalian kalau pengen tahu jelasnya, kalian bisa searching nih. Itu ceritanya tentang seni-seni tersebut tuh nggak kalah jauh menarik. Tapi kalau dibahas ini bakal kelamaan juga. Selanjutnya adalah bagaimana perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Kita akan bahas singkatnya aja ya, karena panjang banget nih kerajaan mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah kerajaan Perlak. Untuk tahunnya kalian bisa langsung lihat di BPT. Kerajaan Perlak itu adalah kerajaan pertama di Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Sayyidi Maulana Abdul Aziz Shah. Setelah itu ada kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan ini tuh terletak di daerah Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Selanjutnya lagi ada kerajaan Samudra, itu terletak di pantai utara Sumatera. Kerajaan ini dipimpin oleh Marah Silu atau yang merupakan raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya ada kerajaan Malaka, yaitu kerajaan yang berdiri setelah Samudra Pasai mengalami kemunduran. Akhirnya Malaka ini berjaya, dan dia adalah Malaka ini berkembang sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam yang sangat penting di Asia Tenggara. Ini ada kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah, terus ada kerajaan Aceh yang diri karena waktu itu Malaka jatuh ke tangan Belanda ya. Terus ada kerajaan Banten oleh Hasanuddin, ada kerajaan Makassar, bahkan kerajaan Islam pertama di Sulawesi, dan yang terakhir adalah kerajaan Mataram Islam, yaitu ketika ada pemindahan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 oleh Senopati. Jadi pusat dari kerajaan ini adalah di Kota Gede, Yogyakarta. Dan kerajaan ini termasuk kerajaan yang memiliki pengaruh besar dalam persebaran Islam di Indonesia. Itu aja untuk pembahasan kali ini di bab 2. Kalau kalian ada yang masih bingung, bisa langsung tanyakan di bawah, dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal. That's all for today. Thank you for watching, dan see you next time.